sudah lulus SMA ya, sehingga bisa mengajar untuk tingkat TK, SD, SMP belum, besok mungkin. Baik, Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu dan adik-adik OMK, tadi kita sudah mengawali kegiatan kita di sore tadi dengan beberapa edukasi. Ada dua hal yang sudah disampaikan kepada kita. Yang pertama tentang Laudato Si dari Romo Vikjen Keuskupan Denpasar, bagaimana mencintai bumi sebagai rumah kita. Lalu yang kedua tadi Romo Evensius Dewantoro sebagai Ketua Komisi PSE sudah memberikan masukan kepada kita tentang HPS 2025 yang temanya bisa kita baca di depan. Kita baca bersama-sama. Hak atas pangan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Nanti kita akan mendalami lebih lanjut, tapi sebelum itu rasanya tidak sah katanya Romo Agus kalau tidak kita buka kegiatan kita. Maka untuk bagian ini saya akan meminta ketua panitia kita dan sekaligus juga tuan rumah dari kegiatan kita perayaan HPS Sedekenat Nusa Tenggara Barat. Saya persilahkan Romo Eli untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah dan sekaligus ketua panitia perayaan Hari Pangan Sedunia untuk Dekenat Nusa Tenggara Barat. Kita berikan tepuk tangan untuk Romo Eli. Silakan Romo Eli. Baik, selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun dan jajaran pemerintah daerah yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Romo Vikjen Keuskupan Denpasar yang mewakili kehadiran Bapak Uskup untuk kita semua. Yang saya kasihi hormati Romo Venus sebagai Romo Ketua PSE Keuskupan Denpasar, Romo Wayan sebagai Ketua BAK. Oh, minta maaf ini melangkahi Deken ini. Romo Deken Romo Martinus Emmanuel Ano sebagai Dekenat NTB dan Romo Wayan sebagai Romo Ketua Bidang Aksi Kemasyarakatan. Baik, saya berdiri di sini memang sebagai tuan rumah atau pastor paroki ya, tapi pada dasarnya yang bekerja ketua panitia yang menyiapkan selama ini itu Romo Ores. Jadi ada Romo Ores di sebelah sana. Rekan karena saya juga baru pulang cuti ini. Jadi terima kasih Romo Ores atas kerjasamanya untuk beberapa kegiatan pastoral ketika saya cuti. Jadi pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini. Saya 4 tahun melayani di Paroki Dompu dan saya merasakan begitu sukacita. Karena dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, semakin banyak orang datang ke tempat ini. Saya selalu mengatakan kepada umat di sini yang notabene pada saat ini masih 5 kakak. Di KBG Santo Paulus Tambora 5 kakak. Bulan depan sudah tambah 1 kakak lagi karena Tarsi mau nikah. Jadi 6 kakak. Lumayan lah ya, 6 kakak. Tambah satu-satu. Baik, saya selalu mengatakan bahwa jangan berkecil hati kalau kita merasa bahwa kita ini jauh dari keramaian. Jangan lupa bahwa keselamatan dan rahmat juga lahir di tempat yang terpencil di Bethlehem sana. Saya bilang seperti itu. Jadi pada malam hari ini ya dari hari Selasa, hari ini hari Selasa ya, hari Selasa, Rabu, Kamis kita mengadakan kegiatan HPS Hari Pangan Sedunia yang sedianya akan terlaksana di awal bulan ya, harusnya di awal bulan. Tetapi karena kita mengharapkan kehadiran romo-romo sekalian di sini, jadi kita undur waktunya. Tetapi ternyata memang ini adalah keputusan yang tepat karena ketika mengundur waktu semua kita bisa hadir. Kalau kita buat di awal bulan belum tentu Romo Vikjen bisa hadir, Romo Venus bisa hadir, ya Romo Deken juga bisa hadir. Jadi ini adalah suatu keputusan tepat dan saya melihat ini sebagai rencana Tuhan yang indah untuk kita semua.
Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua, kepada para romo, suster ini perjalanan jauh ya, ini strong sekali. Oh iya, suster iya gitu. Jadi betul-betul jauh berarti itu. Langsung dia, Bapak, Ibu, frater, saudara-saudara kasih, selamat datang di Tambora. Pada malam hari ini ya, seperti yang saudara-saudari rasakan semua, inilah umat dan warga di desa Uebura menyambut kita. Saya rasa kita semua merasakan kehangatan yang sama. Walaupun udara sangat sejuk, cenderung ke dingin, tetapi bahwa saya selalu setiap kali ke tempat ini merasakan kehangatan yang sama dari hari ke hari. Karena kita selalu diterima sebagai saudara di tempat ini. Dan ketika datang ke tempat ini, saya selalu merasa pulang ke rumah. Maka dari itu, tadi di dalam Laudato Si melihat bahwa alam ini sebagai rumah kita bersama, dan Romo Venus tentang HPS, saya mengingat bahwa hal ini sudah menjadi hal yang nyata. Cukup ketika saudara-saudari datang ke tempat ini, apa yang kita bicarakan selama 3 hari ini sudah terasa langsung nyata. Jadi saya sebagai tuan rumah tidak berhak untuk berbicara banyak karena saya bukan pemateri ya. Hak saya pada malam hari ini adalah menyambut para romo, para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Nikmatilah pengobatan, healing selama 3 hari di Tambora ini. Ya, saya selalu merasakan ke tempat ini sebagai healing. Ya, healing. Bahkan kalau umpamanya tugas ke sini, bagian ke sini kalau hari Minggu, untuk balik ke Dompu itu biasanya agak berat gitu, karena kembali ke keramaian. Maunya tinggal terus di tempat ini. Ya, ingin mendirikan berapa tenda, Ores? 3 tenda. Ya, baik. Selamat datang. Tapi saya boleh ungkapkan satu hal ini. Jadi kita pasti akan ada banyak hal yang mungkin kita dengarkan, ada banyak hal juga yang akan kita bagikan. Tapi saya selalu ingat bulan pertama, bulan Agustus 2021, kali pertama saya naik ke tempat ini. Kata-kata yang saya dengar dari Ketua KBG, Bapak Tarsi, ketika berkunjung ke kebunnya, rumah di kebunnya, kata-kata mutiara. Wah, kata-kata mutiara yang ia sampaikan bahwa jangan membunuh nasib sendiri. Woi, ini dia sudah masuk langsung. Ketika kata-kata mutiara merujuk, orangnya langsung masuk. Jadi pas ya. Jangan membunuh nasib sendiri. Ya, betul apa Pak Tarsi? Betul, jangan membunuh nasib sendiri. Ya, membunuh nasib sendiri itu bisa dikatakan dengan cara yang banyak hal. Menggunakan mungkin terlalu banyak pupuk kimia, cara-cara yang bisa merusak alam. Itu adalah mungkin pada satu waktu mendatangkan hasil yang tiba-tiba melonjak tinggi. Tetapi itu adalah bom waktu yang bisa membunuh nasib sendiri. Ya, saya rasa saya ingin mengucapkan selamat datang ke tempat ini. Selamat datang kepada tim PSE, sampai lupa ya. Tim PSE tadi sudah menikmati jalannya yang belum seberapa, belum seberapa. Ada yang semangat jalan kaki dari bawah, itu merontokkan lemak-lemak yang ditimbun selama ini. Jadi seperti yang saya katakan bahwa berada di tempat ini adalah penyembuhan natural dan alami. Jadi selamat datang di Tambora, selamat datang di rumah kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Romo Eli. Romo Eli bukan penjual obat ya. Jadi ada kesembuhan-kesembuhan rohani dan fisik mungkin berada di tempat ini. Terima kasih Romo Eli untuk sambutan sebagai tuan rumah. Romo Eli punya tim tank yang kuat, Romo Ores. Yang sudah bekerja di belakang layar untuk mensukseskan kegiatan kita. Terima kasih Romo Ores. Romo, suster, frater, dan Bapak Ibu serta adik-adik OMK, kita berbangga karena malam hari ini kegiatan kita ini dihadiri oleh Bapak Kadus dan Bapak Kades. Juga dari unsur kepolisian, saya dengar juga mengayomi kita di sini, hadir juga bersama kita. Maka nanti sebelum lanjut sambutan Romo Deken dan juga Romo Vikjen Keuskupan Denpasar yang mewakili Bapak Uskup, kami persilahkan Bapak Kadus
Bapak Sulaiman M. Ali untuk memberikan sambutan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Hafiz. Silakan, Bapak. Sesuai dengan keyakinan kita, mohon maaf saya mengatakan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wibura, yang kami hormati Bapak dan Pos dan Ramil Kecamatan Tambora, yang beliau hadir bersama kita, yang kami hormati Bapak Romo C. Denpasar Bali, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, yang sedia tidak mampu kami sebut satu persatu. Yang kami hormati Ibu pembawa acara, sekaligus ibu-ibu saudara kita yang ada di belakang. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kasih Tuhan hadir bersama dalam rangka apa namanya, Bu? Ya, perayaan Hari Pangan se-Indonesia, sedunia. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Kami selaku Ketua Wilayah Dusun tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekaligus selamat datang di tempat kami di Dusun Tambora RT 07 RW 4 yang tentunya minoritas semuanya, Pak. Namun di dalam hal ini kami selaku ketua dusun benar-benar seiring sejalan sesuai harapan kita bersama, tentunya seperti itu. Sebelumnya kami pun selaku ketua dusun selama ini kami selaku berterima kasih kepada unsur panitia, di mana setiap kegiatan yang berlangsung sesudahnya, yang sekarang ini kami selalu diundang untuk menghadiri segala sesuatu acara yang kita rayakan bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi kami selaku ketua wilayah dusun tentunya sangat berbangga hati yang disampaikan oleh Bapak Romo tadi. Poin-poinnya tentu kami dapat memahami dengan tujuan kita bersama yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, yang sebelum masuk kepada acara inti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit kami kutip dari satu perjalanan kami, bahwa Tambora ini sebelumnya ini, jadi kenapa awalnya jalan kaki, Pak, dari mulai Calabai bahkan Dompu pada masa itu. Nah, di mana sampai hadirnya kita ini, sampai kita menikmati penerangan seperti ini, hasil daripada upaya desa kita, perjuangan Bapak Kades, sehingga kita dapat merasakan penerangan. Dulu kita masih pakai lampu pelita, Pak, jujur, lampu pelita, pagi-pagi hidung kita hitam. Iya. Nah, ini satu perjuangan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Romo tadi, kita mencintai bumi di mana kita menginjak. Tidak pernah menangis, Pak. Kita menginjak ini bumi, tapi memberikan satu kehidupan. Kasih Tuhan selalu ada bersama kita. Namun di dalamnya kita patut sadari, ya, lingkungan hidup perlu kita saling menjaga. Ini intinya, Pak. Kita saling menjaga, tidak pernah akan ada kerusakan atau perusakan. Nah, di mana saudara-saudara kami yang dari Pulau Flores bersama kami pada tahun tidak enak, katakan begitu, selalu berada, susah senang, duka pun susah, apapun itu selalu beserta kita. Di sini hidupnya berminoritas, namun di dalamnya kedamaian selalu ada. Karena kasih Tuhan itu selalu berada di setiap insan. Nah, ini yang menjadi satu paparan kami. Dimanapun itu, kasih Tuhan ataupun Tuhan selalu ada di belakang kita
untuk mengiring di mana sih kita selalu berlangkahkan kaki untuk menuju satu kehidupan yang diinginkan seperti ini, Pak. Kalaupun ini yang kita paparkan depan kita bersama, tidak kita saling menjaga, manalah kiranya kita bisa menikmati. Nah inilah satu gambaran kecil khususnya kami selaku wilayah dusun. Jadi saya selaku ketua wilayah dusun yang dipercaya oleh beliau selaku pimpinan saya selalu mengajak, jika kalau masyarakat saya yang kiranya bermalas-malasan, mohon maaf, ada Bapak dan Ramil. Jadi saya tidak main-main, Pak, karena bukan untuk saya, untuk anak cucu 7 keturunan. Karena ini tidak pernah membawa bumi dan isinya, tidak pernah menolak. Seperti Bapak bilang tadi, Bapak Romo, siapapun memalas atau memalaskan dirinya, maka dia sendiri pun akan merugi untuk dirinya sendiri. Nah ini salah satu filosofi kami yang ada di Usul Tambora khususnya. Jadi kami tidak perlu panjang lebar, karena mungkin ada sepatah kata atau penyampaian khusus dari pimpinan kami selaku wilayah desa, pimpinan desa. Dan mohon maaf kepada ketua BPD, izinkanlah saya selaku ketua dusun tidak saya sebut tadi, Pak. Ini ketua BPD yang ada di wilayah desa Ugura. Selebihnya kepada saudara saya seperti yang ada di belakang. Jadi apapun yang kami sampaikan, jika ada satu nilai tata bahasa kami, ucapan kami mungkin yang kurang kiranya berkenan di hati bapak-bapak, saya pribadi manusia insan biasa, kasih Tuhan selalu bersama saya. Jika ada yang kekurangan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya nyampaikan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Terima kasih Bapak Kadus. Tadi dikatakan kita ini di Tambora, di Oebura itu minoritas, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Luar biasa. Jadi selalu datang ke sini untuk belajar sesuatu, dan ini para penggerak Rasul PSE Sedekenat NTB hadir di sini untuk belajar sesuatu dari Tambora ini. Terima kasih Bapak Kadus. Tadi saya melihatnya bukan sambutan, tapi semacam kita ini sharing, sarasean ya. Maka suasananya mungkin lebih santai, tidak formal. Terima kasih Bapak Kadus. Dan untuk sambutan yang kedua, kita akan mendengarkan dari Bapak Kades, Bapak Abdullah HR. Saya persilakan Bapak Kades dari Oebura. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Bapak Kades. Iya, sebenarnya tadi udah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Kadus ya. Tapi sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih ya udah memberikan kesempatan pada saya ya, untuk menyampaikan ya sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam yang berbahagia ini jadi kita dapat bersilaturahim antara keluarga, baik keluarga yang dari Dumpu, dari Sumbawa, Bima, bahkan mungkin ada yang dari timur, Mataram. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahim.
Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan, mohon maaf, bukan berarti saya tidak menyebut satu persatu, tetapi walaupun tidak saya sebut satu persatu, semuanya tetap ada di hati saya. Ya. Jadi yang saya hormati dan saya muliakan para romo, suster, sepulau Sumbawa, NTB, dan juga yang saya hormati Bapak dan Posramil Tambora, juga yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Oidura, dan yang saya hormati Bapak Kepala Dusun yang keren, yang luar biasa, ya. Dan yang tidak kalah penting, ibu-ibu yang sangat-sangat cantik pada malam hari ini, yang luar biasa, ya. Jadi singkatnya, para hadirin undangan yang sama-sama berbahagia. Jadi saya sendiri jadi sangat bangga, ya. Jadi yang kesekian kalinya keluarga besar dari umat Kristiani yang selalu dan mengingat Tambora, ya, yang pastinya kan setiap kunjungan ataupun kedatangan keluarga ini kan di saat musim hujan, ya. Ya, di tahun kemarin ada berapa ratus keluarga itu datangnya lagi di saat musim hujan begini. Tapi yang syukurnya, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadus tadi, ya, dari Tuhan selalu bersama kita. Jadi tidak pernah ada rasa kapok, ya, ya, karena dengan kondisi jalan tadi yang dilalui, ya, luar biasa. Jadi bentuk kebersamaan kita, kekompakan kita yang sangat luar biasa. Ya, lebih-lebih kaitan dengan umat kita, agama kita. Jadi itulah yang memang kita harapkan, kita pupuk dan kita bangun dan kita bina, nah, agar bagaimana hubungan kita ini baik hubungan dengan Tuhan maupun dengan hubungan antara sesama. Jadi harus kita jaga dan harus kita menjunjung tinggi itu. Kemudian ini yang sangat menarik sekali, ya, sangat menarik sekali kegiatan ini. Bahkan kegiatan ini yang tidak pernah dilakukan di Desa Oidura. Yang luar biasanya pada malam hari ini kita gelarkan, ya, kita gelarkan kegiatan Hari Pangan Nasional. Jadi kita di Oidura ini artinya mewakili Indonesia, gitu, dunia, mewakili dunia, gitu. Ya. Yang kebetulan sekali di Desa Oidura ini jadi sangat majemuk, ya. Jadi sangat majemuk. Ada keluarga Bali, Timur, Lombok, juga Bima. Tetapi satu kebanggaan kita, menjadi satu kebanggaan kita yang selama ini, jadi sejak berdirinya Desa Oidura ini, jadi dari beberapa suku, budaya, agama ini, jadi tetap kita itu artinya kita jalan bareng, ya. Jadi kita sama-sama
Jadi tidak ada yang dikatakan ABCD, ya tidak ada. Jadi solidaritas kita, ya, rasa cinta kasih kita terhadap sesama itu sangat tinggi sekali. Ya. Kenapa tidak boleh kita membedakan ABCD? Karena semua rakyat yang ada di Desa Oibura ini adalah merupakan pelaku-pelaku pembangunan di Desa Oibura ini. Nah, sehingga terwujudnya Desa Oibura yang kita cinta ini, semoga Desa Oibura ini ke depannya menjadi desa yang makmur dan rakyatnya sejahtera. Ya, itu harapan kita. Jadi apa yang kita saksikan dan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini yang merupakan satu program inti kita di Desa Oibura ini. Ya. Jadi seiring dengan programnya Bapak Presiden, jadi penguatan pangan. Ya. Jadi memang ini yang diharapkan oleh masyarakat, lebih khususnya masyarakat di Desa Oibura ini. Dan juga dengan kehadiran keluarga besar ini, jadi mungkin dapat selipkan, ya, dalam pikiran bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, para hadirin ini, bagaimana untuk mendorong, memberikan satu motivasi juga kepada keluarga yang ada di Desa Oibura ini, lebih khususnya di desa di Dusun Tambora ini. Jadi itu harapannya. Ya, saya tertarik seperti yang disampaikan oleh Bapak Om Sil, Om Valen. Jadi saya bangga. Jadi harapannya seperti itulah rakyat yang dimaksud itu. Dia cerita ke rumah kemarin pas dia kasih tahu kita ada kegiatan ini, ada keluarga datang ini. Kopi 1 hektar kok dapat sampai 3 ton. Luar biasa. Andaikan semua masyarakat yang ada di Desa Oibura ini mau berpacu seperti teman-teman yang ada ini, sampai Om Doni, mohon maaf, Om Doni 2 mobil dia beli. Luar biasa pertumbuhan ekonomi di Desa Oibura ini. Yang dulunya Pak, mohon maaf, awal meker desa yang kita tahu hanya satu aja yang punya motor di Desa Oibura ini. Ya. 1 orang saja yang punya motor. Itu pun motor dinas kepala desa. Iya. Ya. Jadi hanya 1 aja dulu. Ya. Jadi itu bukan karang-karang. Ya. Nyata. Ya. Kemudian lampu berapa tahun kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadus tadi. Mungkin ada 5-6 tahun setelah jadi desa kita pakai lampu peta, istilah Bimanya itu. Ya. Ya, mungkin keluarga timur juga tahu itu lampu itu. Ya, lampu zaman dulu. Ya. Tetapi oleh giginya kita, ya, bagaimana terbentuknya sebuah desa ini agar supaya bisa setara dengan desa-desa yang lain yang ada di sekitar Kabupaten Bima ini. Ya, syukur, alhamdulillah, luar biasa. Jadi PLN ini bisa kita giring sampai masuk hutan-hutan ini. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam hangat kepada keluarga dan selamat datang. Kita sudah bergabung dan kita bukan lagi orang timur, bukan lagi orang apa-apa, kita keluarga.
Ya, kita keluarga, gitu. Ya. Karena juga mohon maaf kemarin saya cerita banyak sama keluarga, sama kakak saya Pak Valen. Saya dulu waktu SMA saya punya teman waktu SMA dulu, teman-teman timur ada 40 orang. Ya. 40 orang dulu tuh. Makanya saya tahu betul. Ya, mulai dari A sampai J tahu betul watak tabiat saudara-saudara saya pada saat itu, teman-teman timur. Saya dulu SMA Muhammadiyah Bima, Kota Bima. Tapi yang saya kok teman-teman timur kok banyak sekali yang masuk di SMA Muhammadiyah itu. Ya. Tapi yang luar biasanya jadi interaksi hubungan kita seperti saudara. Ya. Seperti saudara. Ya. Jadi mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan atas perhatian seluruh keluarga yang ada ini, Mada ucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya Mada sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, dan Mada akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kades, Bapak Abdullah HR. Tadi Pak Kades sudah mengatakan bahwa Bapak ini pembawa penerangan. Karena dengan adanya Bapak Kades ini maka listrik mulai masuk. Karena kiri ya. Karena yang lalu itu masih pakai lampu pelita. Jadi hidung kita hitam semua. Karena asapnya. Terima kasih Bapak Kades. Kita di sini adalah keluarga. Dan sambutan yang ketiga kita akan mendengarkan sambutan dari Romo Dekenat NTB Nusa Tenggara Barat. Saya persilakan Romo Martinus Emmanuel Ano. Kita berikan tepuk tangan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Yang saya kasihi Romo Vikjen sekaligus juga Direktur Puspas, Romo Venus bersama tim PSE, Komisi PSE Pusat Pastoral Kuskupan Denpasar. Yang saya kasihi dan saya hargai Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak dan Pos, Bapak BPD ya Kabupaten Desa Oebura. Juga yang saya kasih teman-teman Romo sedekenat NTB, suster, Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman muda. Pertama, tadi Romo Eli bilang ini waktu yang tepat. Kita selalu menamakan waktu yang tepat dan indah itu sebagai Providentia Dei, penyelenggaraan Allah. Apalagi tadi kalau kita mendengar kata-katanya Pak Kadus ini, wih, ngeri sekali. Sangat kitab suci. Kasih Allah menyertai kita. Dan oleh Bapak Kades, lebih konkret lagi disimpulkan dengan kita ini keluarga. Karena Tuhan menciptakan kita karena kasih yang satu dan sama, tapi kita pakai baju agama berbeda. Tapi sejatinya satu ya. Kata Gubernur NTB, tahu namanya toh? Pak Iqbal. Dia bilang begini, waktu memberikan sambutan di paroki Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Dia bilang, siapapun yang mencintai NTB, entah dia dari Sumba, entah dia dari Timor, entah dia dari Jawa, entah dia dari Batak, dia adalah putra-putri NTB. Lalu dia bilang apa? Prinsipnya dalam melayani masyarakat NTB itu no one is left behind. Ini bahasanya agak tinggi karena beliau kan mantan dubes. Artinya, tidak ada satupun yang dibiarkan, tidak diperhatikan. Nah, inilah juga yang menggerakkan kami untuk merasa bahwa gereja Katolik Keuskupan Denpasar pusatnya ada di Denpasar. Tapi kenapa harus ke Tambora? Karena itu tidak ada satupun yang dibiarkan untuk tidak diperhatikan. Sehingga
yang menggerakkan Romo Wayan dan Romo Eli dan Romo Ores adalah gerakan bersama, karena kami melihat kasih itu harus sampai di Tambora. Apalagi di jalan tadi, Romo Direktur Puspas dan Romo Fikjen kami, waktu mampir di Doroncanga, dia bilang, "Hai Romo Eman, satu kata atau satu kalimat dulu." Lalu saya bilang, "Apa Romo Fikjen punya kesan dan pesan?" Saya kaget ketika beliau bilang, "Tambora itu Golgota." Wih, saya berpikir ulang. 5 tahun saya tugas di sini, Pak Kades. Memang benar dulu belum ada listrik. Saya termasuk orang yang pernah merasakan bagaimana hitamnya hidung yang mancung ini setelah pulang dari Tambora. Juga pernah mengalami jatuh bangun melewati jalan-jalan yang ini sudah terlalu bagus. Zaman itu sangat tidak bagus. Jadi yang kita lewatin tadi itu lebih jelek, makanya dipilih alternatif lewat di apa sana itu? Pura. Oh, ternyata lebih ngeri lagi di sana. Tapi semua itu adalah jalan-jalan, kalau meminjam bahasanya Romo Fikjen itu, menuju Golgota. Kami punya Tuhan Yesus itu jatuh bangun sampai ke Golgota. Tapi kalau dia tidak sampai di Golgota, tidak ada kami punya keselamatan dan kami tidak bisa sampai di sini. Golgota itu Bukit Sion, Masjid Al-Aqsa juga ada di sana. Di sini juga kami punya Romo yang ahli. Kalau mau lanjut omong bahasa Arab, nanti ada Romo Venus. Yang waktu Raja Salman datang omong ahlan wa sahlan, itu ini bosnya. Makanya kalau tadi Pak Kadus lihat presentasinya bahasa Arab kan, ini nggak apa-apa, dia Katolik tapi hati dan pikirannya juga se-Arabia gitu. Seperti kopi Arabica. Dan saya melihat ini Golgota itu Bukit Sion, dan entah karena apa yang antar saya ke sini juga tadi pakai motornya Om Sion. Jadi yang boncengin saya Om Sion. Dan itu juga tidak pernah diduga, kenapa? Semua yang duluan diminta naik pick up, atau kalau tidak mampu jalan naik motor. Tapi mereka semua Pak Kades pada semangat mau jalan kaki. Mau saking mereka semangatnya mau sampai di Tambora. Saya kan diam-diam karena sudah pernah ke sini. Tidak mau kasih tahu mereka kalau ini jauh. Tapi saya biarkan mereka lebih dahulu. Ternyata mereka semua menghindar naik motor, mau lebih memilih jalan kaki. Akhirnya sisa 3 motor. Karena mereka sudah datang jemput dan sudah siap. Karena saya juga sudah tahu medan. Begitu Om Sion bilang, "Romo, kita naik motor." Oke, gas. Mereka sorakin saya lagi di situ. Romo, pakai motor. Hasilnya apa? Tanya mereka sendiri. Tapi kalau tidak ngos-ngosan sampai ke Golgota memang tidak menyelamatkan. Justru karena ngos-ngosan ada keselamatan. Tuh. Jadi dari kami, saya selaku Romo Deken itu Romo yang mengkoordinasi Romo-Romo di beberapa tempat gereja Katolik di NTB. Mulai dari Santa Maria Immaculata Mataram, Santo Antonius Padua Ampenan, pastornya ada di belakang itu, dia sekjennya Dekenat. Kemudian ada Peraya, beliau karena kondisi kurang fit, jadi dia tidak jadi datang. Dan di Sumbawa ini, di Pulau Sumbawa ada 4. Mulai dari Bima, Donggo, Dompu, Sumbawa, plus Maluk. Jadi umat Katolik itu lebih banyak ada di Pulau Sumbawa daripada yang ada di NTB. Ya, di Lombok. Tapi sekarang ini semua sudah terwakili. Baik dari paroki apapun di Lombok dan di Sumbawa sudah terwakili. Kenapa mereka datang? Apalagi yang dari Mataram ini tidak biasa jalan kaki. Tapi hari ini mereka jalan kaki. Kenapa? Umat dan masyarakat di Tambora adalah bagian, kalau bahasanya Romo Agus Bere, waktu dia perpisahan di negara, separuh jiwa ada di negara. Waktu dia mau pindah ke Tabanan. Ini juga kami mau bilang separuh jiwa kami juga ada di sini. Makanya kami nekat datang ke sini. Karena yang paling penting juga, Tambora itu Golgota. Itu yang membuat kami, walaupun dingin, tetap tersenyum dan tetap merasa hangat. Jadi terima kasih banyak untuk kesediaan Pak Kades, Pak Kadus, Bapak Ketua BPD, juga Dan Pos, dan segenap masyarakat di Oibura yang selalu berjalan dan bekerja bersama umat kami di sini.
Memang mereka dari dulu sampai sekarang 5 terus kakaknya. Mungkin karena pecahan dari Pancasila ya. Mereka jaga ini Pancasila dengan 5 keluarga. Tapi saya lihat mereka ada perubahan drastis. Kakaknya boleh tidak berubah, tapi taraf hidupnya berubah. Itu yang membuat kami bangga. Taraf hidupnya berubah. Dan taraf hidup beriman juga meningkat. Kenapa? Mereka dikasih tempat untuk bangun kapel di samping. Padahal mereka cuma 5. Di Peraya saja umat sudah banyak, belum dikasih untuk bangun gereja. Di sini cuma 5 kakak dikasih. Itu karena apa? Kasih Allah menyertai kita. Benar kan Pak Kadus? Hiduplah selalu dalam kasih itu, dan kalau kasih itu terus hidup dan menyala di Golgota ini, kami tidak pernah bosan datang ke sini. Kenapa? Ada banyak rahmat di sini. Nah, dan teman-teman saya, para Romo, Rasul Awam, PSE, teman-teman muda, memang kita rasa ini tempat jauh dari kita punya obsesi. Tapi lagi-lagi, seperti kata Romo Eli, ada banyak rahmat dan berkat di sini. Untuk dia yang selalu stres di Dompu, Tambora adalah tempat healing. Disegarkan kembali di sini. Dan saya yang pernah tugas di Dompu selama 6 tahun juga merasa bahwa Tambora biar begini-begini, rahmatnya besar dan banyak. Kenapa? Dulu Bapak Uskup Monsinyur Benyamin pernah melakukan retret di sini. Waktu beliau jadi uskup, dia retret di sini. Maka kita yang kece-kece ini harus juga mengikuti untuk tetap menghargai Tambora. Karena di buku yang saya baca di sejarah gereja Sumbawa yang masih pakai mesin tik, ejaan Belanda, itu katanya tahun 1516 itu ya, yang waktu Portugis datang sambil mencari rempah-rempah, kan ada Franciscus Xaverius di dalamnya. Katanya waktu dia ke Sulawesi itu kan melintasi depan itu, lalu dia toleh begini, ada bukit dan gunung besar di sini, Tambora, dan dia membayangkan suatu saat ada juga benih iman Katolik bertumbuh di sini. Itulah 5 itu. Jadi jangan lihat 5-nya. Dan teman-teman muda, Ernest dan kawan-kawan, semoga tidak muda terus ya. Bersyukurlah kamu menjadi orang muda, karena banyak juga orang muda dari Bima dan Dompu pernah ke sini. Kenapa? Hari ini merayakan Hari Sumpah Pemuda. Kamu bersumpah menjadi seorang pemuda yang membangun pengembangan sosial ekonomi di Tambora. Hari Sumpah Pemuda. 1, berbahasa 1, bahasa Indonesia. Berbangsa 1, bahasa Indonesia. Apalagi 1? Tanah air 1, tanah air Indonesia. Dan kita harus punya 1 bahasa dari pertemuan kali ini, yaitu bahasanya Romo Bayan. Apa itu? Cintailah alam tanpa sinyal. Dan walaupun ini adalah sinyal dari alam untuk mengajak kita, kamu tidak akan hidup baik-baik saja tanpa kamu menghargai alam dan hasilnya. Kita sudah punya bukti. Siapa yang pernah membayangkan Bali tiba-tiba banjir? Itu alam mengamuk. Siapa yang pernah membayangkan kita di Mataram tiba-tiba juga banjir bandang? Tidak pernah diduga di musim kemarau ada banjir. Kenapa? Ya itulah bentuk alam memperingatkan kita. Kamu injak-injak kami ya, satu saat kami injak kamu juga. Tuh. Karena kita dari debu dan akan kembali ke debu. Jadi teman-teman OMK dan kami juga Romo-Romo akhirnya bangga dan bahagia kamu bisa datang. Begitu juga teman-teman Rasul Awam, kamu bahagia dan bisa datang. Bahkan Bapak Yosef Sera yang sudah ngos-ngosan, nafasnya berjalan di Sumbawa saja berani ke tempat ini. Tentu segala macam keberhasilan dan kesuksesan kita sampai ke Bukit Golgota yang ada kasihnya ini, itu berkat kerjasama dan dukungan kita semua, berkat doa kita semua. Saya selaku Romo Deken sangat bangga karena saya punya Romo-Romo ini agresif dan kreatif. Kenapa saya dukung apapun yang mereka inginkan? Karena ini masih tahun Yobel kan, temanya Spes in Christo non confundit. Siapa yang berharap dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Supaya mereka juga pikir siapa yang berharap pada Deken tidak mengecewakan. Maka segala program mereka saya bilang, kamu mau buat apa? Silakan. Yang penting siap bekerja dan bertanggung jawab. Dan memang
Mereka sudah bertanggung jawab. Walaupun Romo Eli pergi cuti, menikmati sunset di Labuan Bajo, dia sudah wariskan kekuatan estafet itu kepada Romo Ores. Dan untuk saya selaku Romo Deken, saya senang mereka bekerja sama, saling membantu. Dan di sini Romo-Romo semua rata-rata hadir. Ya, inilah cara kami para Romo dan pemimpin menunjukkan kepada masyarakat dan umat, kami juga tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa berjalan sendiri, dan Bapak Kades kami ini juga seperti seorang perwira dalam kitab suci. Di bawah saya ada bawahan, di atas saya ada atasan, jadi saya posisi terjepit. Tapi begini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kami bisa hadir di sini juga berkat dukungan dari Bapak Uskup yang hari ini diwakili Romo Fikjen, dari Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, karena mereka yang punya ini, kalau tidak kami tidak bisa sampai di sini. Jadi berapa kali kami tunggu ini supaya ini cair dulu baru bisa ke sini. Tapi kami berharap sinergisitas kita ke depan makin menyala. Kenapa? Kami diurus gereja ini hanya punya doa dan rahmat. Kalau seandainya pemerintah desa juga ada dana desa itu yang bisa dibagikan untuk kegiatan begini, kan boleh juga tuh. Supaya rahmatnya mengalir untuk Bapak Desa dan kawan-kawan. Itu maksudnya. Jadi titik Bapak Desa untuk umat kami, mereka boleh hanya 5, tapi mereka punya kasih. Kasih yang sudah dibagi oleh Bapak Kadus. Ke depan kalau ada lagi kegiatan gereja di sini, tetaplah seperti ini. Menerima kami dengan tersenyum, membalut kami dengan kasih, karena bagi kami dan bagi kita ini adalah Golgota, bukit yang mengalirkan banyak rahmat, baik untuk Kabupaten Bima, juga untuk Paroki Dompu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Terima kasih secara khusus kepada Romo Fikjen yang dalam banyak kesibukan tetap bisa hadir sampai di sini. Tadi Romo Fikjen mau jalan kaki sampai di sini, tapi Romo Eli kasihan nanti terlalu cepat badan turun. Takutnya drop karena masih ada banyak kegiatan ke depan. Juga kepada Tata Venus dan tim dari PSE Keuskupan Denpasar. Mereka selalu punya perhatian untuk kelompok masyarakat kecil, karena mereka punya prinsip, kalau dalam bahasa kita ini agak global sedikit kan, NTB mendunia kan. Itu option for the poor menjadi option to be poor. Bukan hanya memperhatikan orang terkecil dan terpencil, tapi berada bersama mereka. Itulah kenapa kami hadir, mau berada bersama. Mungkin dengan ini mereka semakin semangat. Akhirnya kegiatan ini tidak berarti kalau selesai dan malam ini barang-barang ini tidak berguna. Kami berharap seperti harapan Romo Bayan, kopi yang ada di Tambora bisa go public. Kemarin saya ikut musrembang yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. Saya heran dan kaget ketika masuk di pintu masuk pertemuan, ada kopi Tambora. Kopi Tambora. Dan beberapa produk lokal dari NTB. Kalau tidak percaya nanti tanya juga, itu ada Ibu Ririn, orang politik. Ada juga Ibu Dice, ada juga Pak Noris. Itu orang Gerindra itu, Prabowo punya. Orang politik. Dan untuk saya tadi kemudian Romo Bayan bilang, taruh lagi label keuskupan di kopi Tambora. Penting, tidak hanya mau mengatakan Bapak udah umat Katolik sini, karena kami di Mataram sekarang juga lagi ngetren, banyak orang dari Jawa dan dari manapun datang ziarah. Mereka selalu tanya, apa produk asli di sini? Kalau seandainya mereka datang dan lihat ada produk-produk lokal yang berlabel seperti ini atau seperti ini, kan lumayan, karena kita kemana-mana itu orang akan lihat souvenir cenderamata yang khas dari situ. Kan prinsip kita di NTB kan, NTB makmur mendunia. Kami siap untuk mengambil bagian di dalamnya dan titip umat di sini bersama para Romo untuk membuat Tambora juga makin makmur mendunia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo Imam. Terakhir tadi PUD ya, ujung-ujungnya duit. Jadi menunggu duit baru jalan nih. Cair. Kegiatan ini terselenggara atas bantuan dana dari HPS KBI, dari PSE KBI. Baik, untuk yang terakhir tadi sebelum Romo Eman menyampaikan bahwa ternyata Tambora ini adalah Golgotanya NTB. Tapi menurut saya bukan NTB saja. Karena di Tuge kita punya
Betlehemnya Bali itu di Tuke. Maka Golgotanya Keuskupan Denpasar ini rupanya Tambora. Luar biasa. Ramai itu orang Bethlehem ke sini. Dan yang memunculkan kata Golgota ini rupanya Romo Vikjen. Baru pulang. Dari ziarah. Maka untuk bagian terakhir dan sekaligus membuka kegiatan kita secara sah katanya Romo Agus Pire, maka kita akan mendengarkan sambutan dan sekaligus pembukaan dari Romo Vikjen Keuskupan Denpasar, Romo Herman Yosef Pepi. Silakan Romo, kita berikan tepuk tangan untuk Romo Vikjen. Selamat malam semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Waibura, yang terhormat Bapak Kepala Dusun Waibura, Bapak dan Pos Ramil Waibura, Bapak Ketua BPD Waibura dan seluruh jajarannya. Yang saya kasihi Romo Deken Nusa Tenggara Barat dengan Romo Sekjennya dan segenap jajarannya. Yang terkasih Ketua BAK Dekenat NTB Romo Wayan, Romo Eli dan Romo Ores selaku tuan rumah dan yang menyiapkan segala sesuatu bersama dengan yang saya banggakan segenap umat Katolik yang ada di wilayah Tambora ini. Rekan-rekan imam, para pegiat PSC dan utusan dari seluruh paroki yang ada di Dekenat Nusa Tenggara Barat, ada di Frater dan Romo Venus bersama tim PSC Keuskupan Denpasar. Singkatnya, saudara dan seluruh hadirin yang saya kasihi, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah lelah untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semua tanpa membatasi ruang dan waktu. Dan kasih Tuhan itu selalu sejati, tidak membedakan siapa orangnya, agamanya apa, sukunya apa. Dan ternyata kasih sejati itu benar-benar nyata di desa Waibura ini. Kalau kita dengar dari sapaan kasih Bapak Kepala Dusun dan juga Bapak Kepala Desa, dari kasih Allah yang di follow up menjadi kekeluargaan dan lalu bersama-sama membangun desa Waibura ini yang sementara viral dan membawa daya tarik untuk dunia. Ini yang harus kita syukuri. Semuanya tentu karena Tuhan yang sekali lagi tidak pernah lelah untuk menunjukkan kasih sayangnya. Yang kedua, kita bersyukur bahwa kita boleh membangun perjumpaan tidak di tengah kota, tetapi di ketinggian yang saya beri nama Golgota itu. Untuk umat Kristiani, Golgota itu sangat penting. Disitulah Tuhan Yesus melupakan dirinya, melepaskan egoisme, mempersembahkan nyawanya justru untuk keselamatan hidup manusia. Nampaknya di Golgotanya Tambora ini boleh menjadi tempat yang bagi banyak orang tidak berpikir tentang dirinya, tapi berpikir tentang orang lain. Ketika segala sesuatu yang dihasilkan di bumi Tambora ini tidak hanya produk makanan lokal, tetapi apapun yang dihasilkannya tentu tidak untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Bagian berikutnya tentu kita berterima kasih kepada Dekenat Nusa Tenggara Barat yang boleh memunculkan program ini yang sempat jadi diskusi, sempat juga jadi keraguan, tetapi kemudian menjadi hal nyata yang dipertanggungjawabkan oleh teman-teman dari Nusa Tenggara Barat
dan lalu boleh jadi hal nyata yang kita alami sejak tadi sampai nanti menyelesaikannya. Semoga saja segala sesuatu yang kita alami di tempat ini benar-benar membawa dampak pada akibat berikutnya. Antara lain, kita lalu pulang dan berkisah tentang yang indah di Tambora ini, termasuk kerukunan kekeluargaan, bagaimana relasi yang dibangun antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara masyarakat agama yang satu dengan agama yang lain, dan menghadirkan banyak hal yang luar biasa dari hasil pertanian yang boleh menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk tidak hanya mengenal Tambora bekas gunung api dengan letusan yang sangat dahsyat, tetapi Tambora di balik penderitaan karena letusan yang dahsyat itu menghadirkan berkat yang berkelimpahan, sehingga orang tidak hanya mendengar dan tahu tentang Tambora sebatas kata dan kalimat, tapi boleh meninggalkan tempatnya, naik ke tempat ini dan belajar banyak hal dan mengalami kasih Tuhan itu. Terima kasih kepada Romo Venus dan teman-teman tim PSE Kusuban yang menjadi bagian dari kegiatan ini, bukan karena memindahkan uang dari Jakarta ke Bali, Bali ke Tambora, tetapi kehadiran dengan segala pengalamannya boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudari kita yang ada di tempat ini untuk sekalipun kecil dalam jumlah, tetapi tangguh dalam perjuangan untuk merawat bumi ini dan menghadirkan banyak produk dari bumi ini yang kemudian jadi berkat bagi hidup banyak orang. Terima kasih kepada para ibu yang tidak membedakan agama. Mereka sama-sama menyatu, baik yang Kristen Katolik, Kristen yang lainnya maupun Muslim, untuk menyiapkan banyak hal, termasuk rumahnya boleh menjadi rumah bagi seluruh yang datang di tempat ini, baik rumah milik umat Katolik maupun juga dari umat Muslim. Pada akhirnya, saya mengajak kita sekalian untuk menjadikan 2 hari di tempat ini menjadi hari penuh berkat dari Allah. Yang sesudah kita alami tidak menjadi kebanggaan diri, tetapi harus dipublikasikan, diumumkan, disiarkan, ditularkan, dibiaskan kepada banyak orang untuk semakin mencintai saudara-saudara kita yang ada di Tambora ini. Pada akhirnya saya menutupnya dengan mengutip sebagian dari puisi yang ditulis oleh Monsinyur Haidil Kamara, pimpinan gereja lokal di salah satu bagian di Brasil, yang menulis puisi dengan judul Misi Berarti Meninggalkan. Jika pergi untuk menjangkau orang lain harus melewati cakrawala, maka misi berarti meninggalkan egoisme, kelelahan, mungkin juga protes, mungkin juga sesal, kenapa saya kesini, lebih baik saya enak-enak di rumah saya. Tuhan meminta kita untuk menjadi seorang misionaris, meninggalkan diri sendiri untuk menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Dan itu yang dihidupi oleh Yesus, yang kematian di Golgota menjadi berkat yang menyelamatkan bagi kita semua. Pada akhirnya, atas nama Bapak Sudem Pasar, saya menyatakan seluruh kegiatan workshop edukasi hak pangan dari kesadaran ke aksi
dalam bentuk perayaan Hari Pangan Sedunia 2025 di Tambora ini dibuka. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo Vijen. Kasih itu mendunia. Jadi kasih itu bukan hanya milik orang Katolik, tetapi menjadi milik kita semua. Dan di sini di Golgotanya NTB kita akan belajar banyak hal di sini untuk hari ini dan juga untuk esok. Terima kasih Romo Vijen. Ada banyak catatan tadi dari Romo Vijen yang bisa saya ambil, dan ini menjadi kekuatan kita besok. Para Romo, Suster, Bapak Ibu, Frater, dan saudara-saudariku, hari semakin larut dan cuaca sudah mulai dingin. Lalu saya melihat di belakang itu mata sudah mulai meredup. Tetapi jangan lupa di belakang para ibu sudah menyiapkan sesuatu yang hangat. Maka nanti sebelum kita kembali ke kamar atau rumah di grup kita masing-masing, kita akan menikmati kopi Tambora dan teh Tambora. Lalu ada camilan juga. Tapi lagu Tabola Bali itu belum, besok ya. Baik, terima kasih kepada Romo juga bapak-bapak yang sudah memberikan sambutan kepada kita. Nanti kita akan foto bersama sebelum doa penutup. Saya umumkan untuk kegiatan kita besok. Sebenarnya